Sekarang di sini di sebelah gua ada mobil yang namanya Honda New City ya. Ini Honda City yang baru eh, generasi kelima. Karena mobil Honda City ini kita tahu di Indonesia terutama di Jakarta ini udah banyak banget generasi sebelum-sebelumnya ya. Nah jelas ini tampilannya sangat fresh dengan tampilan yang baru dan bentuk yang baru semuanya ya. So after this we're going to review for the exterior. Oke guys, hari ini kita akan mereview lagi mobil keluaran dari Honda, yaitu Honda City 2023. Honda City ini mulai pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1996. Sampai tahun 2023, Honda City sudah ada 5 generasi di Indonesia. Langsung aja kita mulai untuk bagian depannya guys. Di bagian depannya terdapat headlamp yang disertai DRL yang memanjang dari tengah sampai ke pinggir. Di bawahnya terdapat fog lamp yang pastinya juga sudah LED. Di bagian tengahnya terdapat semacam tambahan bumper kecil yang membuat mobil ini terkesan lebih casual. Lanjut ke bagian samping. Kita mulai dari bagian bawah. Di bagian bawahnya terdapat velg ring 16 dengan ban 185/55. Dan di sini uniknya terdapat kaca spion yang mempunyai 2 warna. Di atasnya berwarna putih tapi di bawahnya berwarna hitam, menambah kesan casual dari mobil ini ya guys. Dan di sampingnya terdapat side skirt yang lumayan memberi kesan sporty pada mobil ini. Alright guys, nah sekarang kita udah di bagian rear of the car ya, bagian belakangnya. Tampilannya seperti biasa, kita mengingat ini Honda City yang which is penggunaan buat daily use. Apalagi ini warna putih ya, gue ngeliatnya suka banget. Apa? Kalau fashion itu probably simple and chic ya. Let's just say daily banget tapi manis gitu. Apalagi kalau dilihat kayak gini ya, lampu of course udah LED, tapi untuk sign sama lagu mundurnya ini udah masih pakai embok lampu. Belakang udah ada defogger of course, shark fin-nya. Udah ada parking sensor dan kemudian juga udah ada kameranya. I think it's more than enough, dan tampilan belakangnya menurut gue bagiannya Honda ini cukup manis ya untuk Honda New City ini. Oke, sekarang ini gue udah duduk di cabinnya ya guys. Honda City. Emang sebutan City, berarti mobil ini menggambarkan kalau mobil ini adalah mobil yang buat daily use ya. Dalam arti pemakaian yang sehari-hari, bukan mobil hobi, bukan mobil yang mungkin buat kebut-kebutan. Ya bisa sih dimodifikasi, of course mobil bisa. Cuman sesuai dengan namanya, dia nggak luput ya, Honda City, which is untuk penggunaan sehari-hari di kota gitu ya. Dari bentuknya lebih simple, bahkan setirnya ini udah ada tilt steering ya, udah ada tilt steering, kemudian juga udah teleskopik juga ya. Kemudian seperti biasa instrumen semua volume, untuk konektor ke Android semua sudah terkonek ke head unitnya. Cuman seperti biasa ya, kalau Honda itu memang biasanya dia sangat minim dengan yang namanya instrumen-instrumen gitu. Jadi pengaturannya nggak banyak kayak misalnya di tengah di sini ada AC, head unit, kemudian ada charging port di sini ya, which is hanya USB port, dan kemudian ada 12 volt outlet. Sudah.
Hanya itu saja. Kemudian di tengah sini console box-nya ada map holder. Kita move along ke bawah. Di sini ada aircon. Nah, ini lucunya, dia hanya aircon aja. Mengkonsumsi bahan bakar. Hanya eco, tanpa ada turbo, atau tanpa ada daily use, atau normal, atau sport. Dia tidak ada. Jadi benar-benar hanya aircon aja. Untuk transmisinya pun hanya seperti biasa ya. Reverse, neutral, drive, kemudian sport. Dari sportnya ini dia pindah ke pedal shift. Nah, ini di sini dia udah ada pedal shiftnya. Jadi apa adanya aja, namun cukup untuk semuanya. Kita move along ke bawah lagi. Untuk handbrake-nya pun di sini handbrake-nya dia tidak menggunakan handbrake yang elektrik seperti mobil-mobil Honda yang baru-baru. Biasanya mereka rata-rata udah pakai handbrake yang elektrik ya. Cuman di sini dia enggak. Dia masih pakai biasa aja. Kemudian di sini ada console box. Console box-nya juga biasa saja, hanya begini. Cuman emang ini nggak kopong nih. Di sini kayak ada sedikit penahannya gitu. Not bad. Di sini juga. Oh, tapi kalau di sini dia masih modelnya langsung jatuh. Jadi nggak ada pegasnya gitu. Sentuhan kecil yang kadang gue suka itu kayak gitu-gitu, tapi di sini sayangnya biasa aja, dia kayak gitu. Untuk bangkunya dia pakai fabric ya. Masih pakai bahan bukan kulit gitu. And I guess lampu sudah ada 3 titik, depan 2, kemudian di belakang, di tengah 1, dan di belakang enggak. Oke. Sekarang seperti biasa posisi duduk ya guys. Gue yang tingginya 179, 180. Ini posisi duduk gue di depan dengan posisi yang menurut gue ini udah cukup nyaman buat gue. Seperti biasa kenapa gue melakukan ini? Karena kita akan move along ke belakang untuk mengukur dengan tinggi badan bagaimana sekiranya orang duduk di belakang di passenger seat-nya nyaman apa enggak seperti biasa. Alright, let's go. Oke guys, jadi ini posisi duduk gue di belakang ya. Ternyata luas ya, kakinya juga masih, legroomnya juga sangat spacey sekali. Dan ini yang gue seneng dari City, dia itu nggak ada gundukan di sini. Jadi gundukannya dikit ya. Jadi untuk duduk di tengah seperti ini, ya dia pun emang pasti kalau mobil duduknya di tengah tuh pasti nggak enak ya, karena dia ada sedikit tonjolan. Tapi ini dia tonjolannya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi ini untuk bagian bawahnya ini, kakinya ini benar-benar terasa lega banget nih legroomnya. Dan untuk kepala ini termasuk tinggi ya untuk bagian kepalanya. Ini mengingatkan gue kemarin nge-review mobil Honda Civic ya, yang kelihatannya lebih lebar, tapi bagian kepala gue mentok gitu. Sedangkan kalau untuk ini malah kepalanya masih banyak space ya. Storage-nya ada 3. Di sini udah ada AC. Di bawah sininya ada colokan juga untuk charging port, tapi dia 12 volt, jadi bukan model USB. Tengah sini seperti biasa ada handrest ya. Handrestnya ada map holder juga. Very simple. Di belakang hanya itu saja. Namun saya rasa itu sudah lebih dari cukup ya untuk passenger seat, karena seperti yang dibilang ini Honda City, which is Honda yang buat daily use untuk penggunaan di dalam kota. Jadi it's more than enough. Di belakang juga duduknya santai, legroomnya juga besar, kepala juga cukup lumayan space ya untuk ini seperti saya 179, 180 kurang lebih cukup spacey ya. It's more than enough. Or after this we're going to check the baggage ya, karena di dalam sini I think udah menggambarkan ini Honda City, Honda yang menggunakan untuk daily use in the city. Alright, let's move on. Bagian belakangnya kita bakal cek untuk bagasinya ya, baggage ya. Alright, let's go. Simple touch. And ini cukup lebar ya, cukup lebar dan cukup dalam. Ini besar loh, serius, ini gede. Ya, ini dalam banget, spacious banget. 2 koper full luggage ya, 2 masuk nih dengan posisi tidur, karena ini lumayan dalam, ya. Tapi emang ini bagian sininya dia kalau sedan itu pasti dia ada gundukan dulu ya, jadi untuk naikin tuh dia harus naik dulu. Beda kalau mobil-mobil yang hatchback, biasanya mereka bisa rata atau landai gitu. Sedangkan kalau mobil sedan biasanya dia ada gundukan dulu. Tapi to be honest ya, sebutan balik lagi Honda City, which is daily use or mobil yang bisa dipakai buat harian, jadi bisa buat family,
atau bisa dipakai buat ngangkut barang juga. Dan yang paling penting tampilannya juga keren gitu. Cik, kalau gue bilangnya pribadi mobil ini tampilannya itu nggak ada tampilan dari sportinya. Well, probably elegant tapi masih daily dan chic gitu mobilnya. Nice. Dan untuk mesin Honda City ini, Honda City mempunyai mesin 1500 cc 4 silinder DOHC dan mempunyai tenaga 119 horsepower yang menghasilkan torsi 145 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi CVT. Alright guys, after you guys see all the review, sekarang ini ada Mas Anggi sebelah saya. Mas, seperti biasa, coba dong meyakinkan para viewers Cars ID kenapa kira-kira mereka harus memiliki mobil Honda brand new City di sini. Kalau Mas kan. Yang pertama sih sebenarnya karena dia di sana terbaru ya. Dia udah ada bagian depannya juga udah full LED. Terus juga untuk sedan di kelasnya dia tenaga yang paling besar, Mas. Itu 121 PS. Itu pasti tenaga yang paling besar. Lalu juga untuk kapasitas di kabin juga dia sangat luas sekali, jadi sangat nyaman dipakai buat keluarga juga. Terus yang terakhir dia irit, terus juga dipakai keluar kota nyaman, dipakai dalam kota juga nyaman karena irit ya. Itu city car ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau lihat unitnya bisa datang di Honda Megatama Kalimalang ketemu sama saya Izal Gifari, atau mau tanya-tanya dulu boleh ke WhatsApp 0859 4503 4251. Baik. Cukup Mas Ari? Ya, cukup. Rasanya cukup lengkap ya tadi semuanya guys. Oke, kalau gitu sekarang after this we're going back to you guys.